Perkenalkan, nama saya Yuliana Santalore Puba. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis film dokumenter Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita dengan menggunakan perspektif sejarah sosial dan mengaitkannya dengan buku Benedict Anderson The Problem of Race. Film ini memperlihatkan bagaimana proyek pembangunan dan pangan di Papua tidak hanya membawa perubahan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat adat. Melalui analisis ini, saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan pangan, kekuasaan negara, dan kepentingan ekonomi membentuk realitas sosial masyarakat Papua hingga saat ini. Film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita memperlihatkan bahwa kolonialisme pada abad ke-21 tidak lagi hadir dalam bentuk penjajahan teritorial secara langsung, melainkan melalui mekanisme pembangunan, investasi, dan penguasaan sumber daya alam. Film ini menunjukkan bagaimana masyarakat adat Papua dihadapkan pada ekspansi proyek-proyek ekonomi yang mengubah relasi manusia dengan tanah, hutan, dan lingkungan hidup mereka. Dalam masyarakat Papua, tanah bukan sekedar aset ekonomi, melainkan bagian dari kosmologi, identitas, dan sejarah kolektif suatu komunitas. Oleh karena itu, ketika tanah diambil alih dialihkan untuk kepentingan pembangunan, yang hilang bukan hanya sumber mata pencarian, tetapi juga fondasi sosial dan kultural masyarakat itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa film tersebut menggunakan istilah kolonialisme di zaman kita. Karena pola penguasaan yang terjadi memiliki karakter yang serupa dengan kolonialisme klasik. Penguasaan sumber daya dilakukan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan, sementara masyarakat lokal menjadi pihak yang menanggung dampaknya. Pemahaman terhadap persoalan tersebut dapat diperdalam melalui buku Benedict Anderson The Problem of Race. Anderson menjelaskan bahwa pada masa pendudukan Jepang, beras tidak hanya dipandang sebagai bahan makanan, tetapi sebagai instrumen politik dan ekonomi yang sangat penting. Negara mengendalikan produksi, distribusi, dan penyerahan beras untuk menjamin keberlangsungan perang dan birokrasi pemerintahan. Dalam proses tersebut, petani kehilangan kebebasan untuk menentukan penggunaan hasil panennya sendiri. Mereka diwajibkan menyerahkan sebagian besar hasil produksi kepada pemerintah dengan harga yang rendah. Sementara kebutuhan hidup mereka seringkali tidak terpenuhi. Kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana negara kolonial memandang masyarakat pedesaan, terutama sebagai penyedia sumber daya bagi kepentingan kekuasaan. Jika diperlihatkan lebih jauh, film Pesta Babi dan buku The Problem of Race sebenarnya berbicara mengenai persoalan yang sama, yaitu penguasaan terhadap sumber daya yang dimiliki masyarakat lokal. Perbedaannya hanya terletak pada objek yang diperebutkan. Dalam buku Anderson, sumber daya yang diperebutkan adalah beras sebagai hasil kerja petani Jawa. Dalam film Pesta Babi, sumber daya yang diperebutkan adalah tanah, hutan, dan kekayaan alam Papua. Namun, dalam kedua kasus tersebut terdapat pola yang sama. Negara dan kelompok yang memiliki kekuasaan mendefinisikan apa yang disebut sebagai kepentingan nasional. Sementara masyarakat lokal hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan. Mereka tidak memiliki posisi yang setara dalam menentukan bagaimana sumber daya yang mereka miliki akan digunakan. Dari perspektif sejarah sosial yang menjadi fokus utama bukanlah negara atau elit, melainkan pengalaman kelompok masyarakat biasa yang terdapat oleh perubahan tersebut. Dalam buku Anderson terlihat bagaimana petani Jawa mengalami kelaparan, kemiskinan, dan berbagai bentuk penderitaan akibat kebijakan beras yang diterapkan pemerintah Jepang. Bahkan, laporan yang dibahas Anderson menunjukkan meningkatnya angka kematian, menurunnya kesehatan masyarakat,
dan memburuknya kondisi sosial pedesaan akibat krisis pangan yang terjadi. Dengan pendekatan yang sama, film Pesta Babi mengajak penonton melihat dampak pembangunan dan sudut pandang masyarakat adat Papua. Mereka bukan sekedar angka dalam laporan pembangunan, tetapi manusia yang mengalami perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika hutan dibuka, ketika tanah adat dialihkan, dan ketika ruang hidup mereka menyempit, maka yang berubah bukan hanya kondisi ekonomi, tetapi juga pola relasi sosial, budaya, dan identitas mereka. Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa baik dalam buku Anderson maupun dalam film tersebut terdapat kritik terhadap cara negara memandang masyarakat pinggiran. Dalam The Problem of Rice, petani diposisikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan negara dan militer. Sementara dalam Pesta Babi, masyarakat adat seringkali diposisikan sebagai penghambat pembangunan apabila mereka mempertahankan tanah adatnya. Dalam kedua kasus tersebut, suara masyarakat lokal dianggap kurang penting dibandingkan agenda yang ditetapkan oleh penguasa. Akibatnya, terjadi ketimpangan relasi kekuasaan yang membuat masyarakat sulit memperjuangkan kepentingan sendiri. Konsep penting lain yang dapat digunakan adalah komodifikasi. Anderson memperlihatkan bagaimana beras yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat desa berubah menjadi komoditas yang harus dikontrol dan didistribusikan negara. Sementara itu, film Pesta Babi menunjukkan bagaimana tanah, hutan, bahkan tradisi budaya masyarakat Papua perlahan diubah menjadi objek ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan. Proses komodifikasi ini merupakan ciri utama kapitalisme modern. Sesuatu yang sebelumnya memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual direduksi menjadi nilai ekonomi semata. Ketika tanah hanya dipandang sebagai aset investasi, maka hubungan historis masyarakat adat dengan tanah tersebut menjadi tidak terlihat dalam logika pembangunan. Lebih jauh lagi, film ini memperlihatkan bahwa kolonialisme modern bekerja melalui apa yang disebut para sejarawan dan ilmuwan sosial sebagai internal kolonial atau kolonialisme internal. Dalam konsep ini, suatu wilayah yang secara formal merupakan bagian dari negara tetap diperlakukan sebagai daerah yang dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan pusat kekuasaan. Papua menjadi pemasok dalam, sementara keuntungan terbesar seringkali mengalir keluar wilayah tersebut. Pola ini memiliki kemiripan dengan sistem kolonial pada masa lalu, ketika daerah jajahan berfungsi sebagai penyedia bahan mentah bagi pusat kekuasaan kolonial. Perbedaannya, pelaku kolonialisme kini tidak selalu berasal dari luar negeri, tetapi dapat melibatkan negara nasional dan korporasi yang beroperasi di dalamnya. Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan tersebut juga menunjukkan terjadinya transformasi hubungan antara manusia dan lingkungannya. Masyarakat Papua secara historis membangun kehidupan yang sangat bergantung pada keseimbangan dengan alam. Tanah, hutan, sungai, dan hewan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi bagian dari sistem sosial dan budaya mereka. Ketika kapitalisme masuk melalui proyek pembangunan skala besar, hubungan tersebut berubah menjadi hubungan produksi yang berorientasi pada keuntungan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kontrol terhadap lingkungan yang selama ini menjadi dasar keberlangsungan hidup mereka. Pada akhirnya, baik film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita maupun buku Benedict Anderson The Problem of Rice memperlihatkan bahwa persoalan sumber daya selalu berkaitan dengan persoalan kekuasaan. Siapa yang menguasai sumber daya akan memiliki kemampuan untuk menentukan arah kehidupan masyarakat. Dalam kedua karya tersebut, kelompok yang paling rentan adalah masyarakat biasa petani di Jawa pada masa pendudukan Jepang
dan masyarakat adat Papua pada masa kini. Oleh karena itu, melalui perspektif sejarah sosial, dapat dipahami bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh keputusan para penguasa, tetapi juga oleh pengalaman, penderitaan, dan perjuangan kelompok-kelompok masyarakat yang sering kali tidak mendapatkan tempat dalam narasi pembangunan resmi. Demikian presentasi analisis film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita dari pembahasan yang telah dipaparkan. Dapat disimpulkan bahwa persoalan pangan dan pembangunan di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan, penguasaan sumber daya, dan perubahan kehidupan sosial masyarakat lokal. Melalui perspektif sejarah sosial dan pemikiran Benedict Anderson dalam The Problem of Rice, kita dapat melihat bagaimana kebijakan pangan menjadi bagian dari proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai hubungan antara pembangunan, pangan, dan kolonialisme dalam konteks Indonesia saat ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih.